Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bang Jo. Ya, apa kabar rekan semua? Mudah-mudahan sehat, dimurahkan rezekinya, ya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, kali ini Bang Jo mau apa ya? Mau ngasih informasi ya kepada oknum-oknum Habib ya yang mengaku Habib padahal ras Yahudi ya, mengaku Habib, mengaku keturunan Rasulullah padahal ras Yahudi ya. Imigran Jerman yang lari ke Yaman ya, lari ke Yaman untang-lantung diambil oleh Belanda, dibawalah ke Indonesia. Nah ini ya, jadi kenapa sih Bang Jo ngomongnya seperti itu? Nah ada tiga penyebab Bang Jo itu ngomongnya seperti itu. Tiga ini yang mana nomor satu nomor dua ya boleh aja lah ya. Ya yang pertama nomor satu itu dari orang tua, dari keluarga Bang Jo sendiri ya kan, dari kakek Bang Jo dulu ADM, kakek Bang Jo ADM dulu tahun 60 70 tuh ADM ya. Tahun 50 ya. Di kuburannya masih ada tuh Raden Ngadimin di Matapau ya. Jadi informasi ini dapat dari beliau memberitahukan nenek ya. Nenek lah, kalau kami, keluarga kami bilang dulu yang putri, tapi nenek aja lah ya. Nenek menceritakan seperti itu keluarga Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Alawiyah. Didirikan pun dikarenakan Sumpah Pemuda, untuk Belanda untuk mengimbangi Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda kan 28 Oktober 1928 kan gitu. Jadi karena mungkin nanti gejolaknya Sumpah Pemuda ini susah meredamnya, maka diusulkanlah oleh Belanda dan orang-orang Arab, padahal orang Yahudi waktu itu ya Ba'alawi ya, itu orang Yahudi itu menyetujui juga, maka didirikanlah Robito 2 bulan. Jadi didirikannya bulan Desember 1928 juga kan gitu. Jadi didirikan ini ya dikatakan ini warga-warga Arab, kumpulan warga Arab, padahal itu Belanda udah tahu itu Yahudi dari Jerman lari ke Yaman, dari Yaman diambil oleh Belanda dan diberi gelar oleh si Belanda sendiri Habib kan gitu, mengambil kata-kata dari Habaib, jadi diberi gelar Habib kan gitu, dan diakui itu orang keturunan Arab padahal Yahudi kan gitu ya. Itu ceritanya dari keluarga. Jadi jangan dibilang oh dari mana keluarga Bang Jo ini warga yang kelas ya, yang kelas gitu. Kakek Bang Jo aja ADM, udah tuh oyot Bang Jo itu Demang di Wates Kulon Progo ya, tapi Bang Jo nggak mau ngusut-ngusutnya, nggak mau lah ngusut-ngusutnya ya. Jadi kakek kedua, meninggalnya kakek tahun 60-an lah gitu, mungkin 60-an 70-an ya, orang Bang Jo pun masih belum lahir itu ya. Itu menikah lagi dengan apa? Dengan aparat. Jadi keluarga Bang Jo ini memang udah apa ya? Udah lah, nggak usah cerita keluarga Bang Jo ya. Kita cerita nggak sama tahu. Jadi itu penyebabnya salah satunya cerita dari orang-orang tua Bang Jo dulu ya. Yang kedua dari penelusuran daripada ilmu genetika yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, menyatakan kalian itu Yahudi Ashkenazi, bahkan berkerabat dengan Yuya itu siapa? Yuya itu mertuanya Fir'aun ya, sekaligus tukang sihirnya Fir'aun ya. Nah gitu, itu yang kedua. Yang ketiga dari warga Yaman sendiri, dari kan ada rekamannya kemarin tuh, dari pelajar Indonesia yang belajar di Yaman, dan dia mengakui bahwasanya orang Yaman itu sendiri yang cerita gitu. Jadi dari tiga alasan itu tadi, makanya Bang Jo sudah positif gitu, dari keluarga Bang Jo ngomong, dari ilmu genetika ngomong, dari pelajar Indonesia yang belajar di Yaman pun ngomong gitu ya. Jadi udah kita tinggalkan itu. Jadi begini, ini untuk oknum-oknum Habib padahal bukan Habib tapi Yahudi Ashkenazi. Nah ini Bang Jo mau ngomong, kalian itu ya lebih bagus mempositifkan nasab kalian itu. Jadi menakib nasab kalian itu ke negara Yaman, ke negara asal. Nah, kalau kalian bilang kalian negara asal kalian Yaman, ya udahlah, nggak apa-apa lah, ke negara Yaman lah. Padahal Bang Jo udah tahu kalian itu dari Jerman ya, pelarian dari Jerman ke Yaman kan gitu, dengan 3 hal tadi. Ya, jadi udah bilang aja ke Yaman, kalian harus menakibkan ke Yaman, nakobah di Yaman. Atau Maroko pun bisa, Maroko, Yordan, Mesir bisa, Arab Saudi pun ada gitu. Nah kalau menakibkan di Yaman itu kalian bawa catatan nasab kalian yang sampai ke Rasul dari orang tua kalian, semua ada. Oh, udah gitu ada lagi memang tes DNA. Tes DNA itu bukan mempositifkan, bukan mengakui nasab, tapi bisa membatalkan, bukan menetapkan. Tes DNA itu tidak bisa menetapkan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Nah ini nanti ya Bang Jo jelaskan.
Jadi catatan-catatan itu pun bisa menetapkan, belum bisa menetapkan, tapi bisa membatalkan juga gitu. Ya, jadi catatan-catatan yang nyambung ke Rasul itu nanti dipelajari itu. Nah, itu kira-kira satu bulanan itu mempelajari itu. Nah, jadi kalau pas itu hakul yakin tentang catatan-catatan ini, barulah tes DNA. Jadi kalau misalnya di tes DNA ternyata G ya, G Yahudi, bukan J1 ya, seperti apanya Ali bin Abu Thalib J1, itu batal. Berarti itu catatan nasab harus dikoreksi lagi. Berarti ada yang salah nih di catatan nasab ini ada yang salah. Jadi batal gitu. Nah, begitu juga makanya catatan nasab ini harus dia itu nyambung ke Rasul, tidak ada pembatalan. Nah, ini dikuatkan dengan genetika tadi. Nah, jadi kalau genetikanya itu G, ya batal. Berarti catatan nasabnya itu harus dipelajari lagi, harus dikaji lagi, harus diteliti lagi itu. Ya. Jadi itulah catatan DNA itu, DNA ya, genetika itu, DNA itu tidak bisa menetapkan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Nah, umpamanya begini lagi, dia itu J1, J1, genetikanya itu J1 ya, J1. Tapi belum tentu dia ditetapkan sebagai ahlul bait, belum tentu juga. Dilihat dari catatan-catatannya. Ada nggak dia catatannya sampai ke Rasul, sampai ke Ali bin Abu Thalib ya, Ali bin Abu Thalib. Kalau nggak ada, maka batal juga nih. Nah, batal juga nih. Gitu ya. Ini dari rahasia lah pengalaman ya. Nah, begitu. Jadi antara catatan dengan genetika DNA ini harus sinkron gitu. Catatannya pas ke Ali bin Abu Thalib, sudah itu genetikanya pas J1. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau genetikanya G, catatannya walaupun sampai ke Ali bin Abu Thalib, berarti memang ada kesalahan dari catatan. Ini ada kesalahan dari catatan, itu nggak bisa juga. Jadi batal juga. Ataupun catatannya sampai ke catatannya tidak ada gitu, tidak ada, tapi dia J1 atau catatannya itu tidak ada atau menyimpang lah gitu ya, diteliti. Tapi dia J1, itu pun batal gitu. Jadi ini Bang Jo ajari ya, mana tahu kalian itu tobat ya, tobat. Jadi kalian itu kepingin lah gitu menakibkan nasab kalian tadi ya. Bukan ke Robito itu alat politiknya Belanda gitu. Itu Robito itu didirikan 2 bulan setelah 28 Oktober ya, didirikan 2 bulan di bulan Desember dengan tahun yang sama. Itu untuk menekan daripada pemuda-pemuda reaksi dari reaksi ataupun pergerakan pemuda-pemuda tadi ya, yang bersumpah pemuda tadi, pemuda-pemuda pribumi yang bersumpah pemuda tadi. Nah, ini Robito didirikan ya untuk politik itu gitu. Belanda itu mendirikannya untuk itu ya. Gitu ya. Jadi ya seakan-akan kalian itu keturunan Arab lagi tuh ya. Dan itu pun disetujui oleh kalian sendiri, leluhur kalian sendiri waktu itu. Mereka mau karena mereka itu bekerja untuk Belanda gitu. Itu ya. Nih ya, begitu aja. Lebih dan kurang Bang Jo mohon maaf. Itu lagi ini Bang Jo mau ngomong sama kalian, tidak ada kebencian, jangan bilang ada kebencian, tidak. Kita cari kebenaran, bukan cari pembenaran gitu. Jadi cari kebenaran itu dengan historis, sejarah gitu. Bisa dengan genetika. Ini kalau kita bicara dengan mengenai nasab ya, nasab yang tersambung kepada Ali bin Abu Thalib gitu. Jadi catatan nasab harus ada. Jadi genetikanya pun DNA-nya itu pun harus sesuai gitu ya. Jadi ini bukan kebencian, nggak ada. Kalian itu ciptaan Allah. Cuman memang takdir kalian itu, kalau kalian itu ras Yahudi, dan kalau Bang Jo memang sudah mengakui kalian itu ras Yahudi gitu. Nah, kalau ras Yahudi itu memang sudah takdirnya. Di Al-Qur'an itu banyak peringatan Allah tentang sifat-sifat Yahudi dan karakter Yahudi gitu. Jadi ya sudah paham lah bagaimana kalau kalian itu keras, kalau kalian itu gini, kalau kalian itu keras kepala ya, macam berdusta, itu sudah paham itu. Karena apa? Allah sudah memberikan petunjuk duluan gitu ya. Itu aja ya. Jadi jangan dibilang wah ini kebencian kepada oknum ras Yahudi, oknum Habib yang mengaku Dzurriyyah Rasul padahal ras Yahudi, suku Yahudi. Bukan kebencian, tidak, kami tidak benci. Kami hanya meluruskan. Ya, saya Bang Jo khususnya meluruskan. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.